Hai, gue Adit. Gua Krisna. Kami adalah orang-orang yang sudah berkecimpung di bidang riset dan industri selama 17 tahun. Kata siapa bro? Kata kuku kaki kakek. Alah, susah banget dah podcastnya bro, asli. Halo semuanya, balik lagi bersama Kakata Kuku Kaki Kakekku Podcast. Podcast yang walaupun namanya susah, tapi mencoba menjelaskan hal terkini dengan mudah dan menyenangkan. Bersama gua Krisna dan teman gua yang ahli banget nih. Ahli banget soal energi terbarukan, ya kan? Adit. Oi, akhirnya muncul lagi. Apa kabar bro? Ya udah hilang nih ya, main lama ya. Sorry bro. Gak Agak-agak masalah sibuk. bro, kan lu bisa inilah memberikan perspektif lebih untuk energi. Jadi akhir-akhir ini nih, walaupun kemarin kan ada kita bahas sedikit lah tentang jadi kita bahas sedikit tentang gempa di episode sebelumnya. Kalau teman-teman tertarik untuk dengar, boleh dilihat tentang gempa yang terjadi di Cianjur kemarin dan kenapa sih susah banget untuk melakukan penyelamatan. Ya. Lalu sebelumnya juga kita bahas sedikit mengenai G20 ya, mengenai Indonesia Tera. Nah ini adalah menurut gue ini bahan yang penting banget nih untuk kita eksplor lebih lanjut. Gimana menurut lo deh? Ya, menurut gue, ya meskipun G20 udah selesai nih bro, gitu kan. G20 udah selesai bulan lalu kan ya, bulan November. Tapi menurut gue efeknya itu harusnya masih bukan cuma tetap terasa ya, tapi harusnya justru malah kita lanjutkan. Dan banyak sebenarnya yang bisa kita gali, yang bisa kita omongin nih dari G20. Terutama kalau kita ngomongin soal energi. Iya sih. Karena mungkin gue bawa sedikit lah ya ke backgroundnya dulu. Kenapa sih ini penting? Jadi yang disebut dengan climate change, mungkin teman-teman sering dengar lah. Banyak sekali orang ngomong tentang climate change. Mungkin teman-teman gak ngerti. Emang apa sih itu problemnya dengan climate change? Kayak Indonesia panas-panas aja gitu kan. Nah jadi di dunia itu menurut UN United Nations Climate Change itu ada yang disebut IPCC. Itu Intergovernmental Panel on Climate Change. Di mana di dalamnya itu adalah ahli-ahli terutama dari akademia, tapi juga dari industri yang menilai impact dari perubahan temperatur akibat gas rumah kaca atau CO2 tadi kan. Nah, menurut mereka itu jadi mereka tuh biasanya ketemu tiap 2 tahun sekali. Maksudnya risetnya sepanjang 2 tahun itu mereka melakukan riset dan disimpulkan di 2 tahun sekali. Nah, yang terakhir itu bahwa sekarang itu kita udah on track ke 2,5 penambahan temperatur 2,5 derajat Celcius. By 2100 gitu ya, dalam tahun by the end of the century lah, pada tahun 2100 nanti. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena walaupun menurut teman-teman ya, nambah 2,1 derajat Celcius. Apa sih gitu Bisa kan? apa sih? Iya. Kalau saya bikin mendidihin air aja nggak bisa tuh 2,5 derajat gitu kan. Betul. Nah, tapi problemnya adalah ini tuh memberikan dampak signifikan ke climate, ke apa ya? Ke cuaca. Oke. Contohnya apa yang mungkin teman-teman juga rasakan di Indonesia itu, jadi curah hujan misalnya. Curah hujan itu kan rata-rata. Nah, curah hujan tiap tahun tuh sebenarnya sama terus, bro. Oke. Mirip-mirip lah kalau lihat dari tahun ke tahun. Cuma karena adanya perubahan cuaca, pertama dia bulannya agak bergeser. Jadi misalnya kalau dulu kan yang ber tuh, kita ingat nggak waktu Ya, SD kan waktu kayak SD, gitu kan. ya. November. Kalau udah mulai September, nah ini udah mulai hujan nih. Ya, betul. Nah, itu sekarang jadi tergeser. Mungkin mulai hujan banyaknya itu bulan November akhir Desember. Oke. Tapi curah hujan rata-ratanya itu sama. Geser. Artinya kan kalau dilihat di distribusinya, dia lebih terdistribusi di tengah. Jadi ada masa-masa di mana curah hujan tuh jadi jauh lebih tinggi. Betul. Dan kemudian kering. Ya. Ya kan? Nah, begitu juga dengan kemarau. Panasnya juga, distribusi panasnya itu jadi menyempit di tengah. Nah, ini adalah dampak dari penambahan temperatur. Oke. Dan kalau teman-teman udah ngerasain sekarang itu menambahnya baru sekitar 0,7 derajat Celcius atau berapa gitu. Jadi tidak sampai 1 derajat Celcius, tapi dampaknya itu udah cukup signifikan.
Karena di bulan-bulan yang curah hujannya tiba-tiba tinggi, ini kan jadi kesannya tiba-tiba kita dapat limpahan air begitu banyak. Betul. Akhirnya banyak terjadi banjir kan. Betul. Makanya sekarang ini kan di Pakistan sedang banjir. Ya. Lalu kemarin di Cina juga ada banjir ya kan. Ya. Nah itu tuh semua terjadi karena ada perubahan cuaca ini. Makanya para ahli ini udah menyimpulkan bahwa kita harus berusaha mengurangi CO2. Oke. Dan dia batasin itu 1,5 derajat Celcius di atas pre-industrial level sebelum revolusi industri. 1,5 derajat Celcius sebelum revolusi industri. Kenapa 1,5 derajat? Karena sebetulnya ya gue baca-baca nih bro. Gue baca-baca sebenarnya para ahli juga nggak tahu batasnya itu seberapa. Oke. Tapi kayak misalnya ini sama aja kayak tubuh manusia ya. Tubuh manusia itu sebetulnya kalau misalnya lu 30 ini mungkin dokter-dokter ya ada yang kalau mau koreksi boleh lah kirim-kirim email ke katakuku.kakikakeku@gmail.com gitu ya. Yes, betul. Tapi kan tubuh manusia itu juga punya satu temperatur di mana dia akan berubah dari sehat menjadi sakit. Ya, nggak? betul. Atau dari yang badannya nggak enak ke yang tiba-tiba nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya. 38 atau 39 derajat gitu kan. Nah ini tuh anggaplah temperatur seperti itu. Jadi kalau misalnya para ahli ini bilang kayaknya kalau naik sampai 1,5 itu impactnya itu akan luar biasa. Bisa tiba-tiba curah hujannya menjadi, kalau tadi curah hujannya itu sama aja, sekarang curah hujannya tiba-tiba jadi double atau 3 kali lipat. Ya kan? Atau misalnya tiba-tiba binatang, terutama binatang-binatang yang tidak bisa beradaptasi sama perubahan cuaca ini punah. Oke. Bedanya kan kalau manusia itu kan sebenarnya disebut domesticated, tau gak sih bro? Jadi kita kan tinggal di dalam rumah, di dalam satu shelter, ada pelindung. Oke. Kalau di luar panas banget kita nyalain AC. Ya, betul. Kalau di luar dingin banget kita nyalain pemanas. Jadi kita punya kemampuan beradaptasi. Ya. Tapi kan binatang mungkin yang hidupnya di luar tuh tidak punya. Ya kan? Betul. Salah satu contohnya adalah dinosaurus misalnya. Kenapa dulu bisa punah? Nah dikhawatirkan adalah nanti ada yang binatang-binatang yang seperti itu. Nah makanya kemudian si IPCC ini mengeluarkan, oke, kalau kita tetap seperti saat ini nih, sekarang ini, kita bisa sampai 2,5 nih bro. Jadi cobalah negara-negara kurangin emisi CO2 itu 45% pada tahun 2030 supaya nanti temperaturnya itu tetap ada di bawah 1,5 derajat Celcius plus pre-industrial level, katanya gitu. Oke. Itu nggak angka kecil loh itu. Iya, 45%. Kalau teman-teman mau tahu ya CO2 apa sih yang mengeluarkan CO2? Contoh paling gampang, transportasi. Betul. Waktu teman-teman pergi jalan-jalan, itu mobil mengeluarkan CO2, ya kan? Betul. CO2 plus H2O. Kalau teman-teman masih ingat dulu pelajaran biologi ya. Zaman SMA, proses pembakaran itu hasil akhirnya adalah CO2 plus H2O. Ya. Tapi sebenarnya kalau transportasi, oke lah kita udah mulai beralih kan nih ke hybrid, kayak elektrik lah atau apa. Tapi pembangkit listriknya itu juga kalau misalnya dia diesel atau batu bara itu masih menghasilkan CO2. Ya, betul. Ya, betul kan? Lalu semua industri pembuatan misalnya misalnya mainan, misalnya teman-teman suka nih, sekarang kan lagi in banget kan sejak pandemic ini, in banget PlayStation lah atau Xbox, itu semua menghasilkan CO2. Artinya kita harus ada 2 nih pilihannya. Mengurangi produksi. Atau menggunakan produksi dengan cara baru. Yang menghasilkan CO2 lebih sedikit. Betul. Nah, salah satunya itu adalah dengan beralih ke renewable energy. Setuju. Ya kan? Setuju. Di episode sebelumnya saya berbicara mengenai Indonesia Terang bahwa Pak Jokowi itu berapa? 300 gigawatt ya. Berkampanye untuk menambah kapasitas listrik Indonesia sebanyak 300 gigawatt. Nah, artinya kan kalau dilihat dari situ, kalau misalnya kemudian yang paling gampang kan dengan diesel dan batu bara. Paling gampang banget. Sebenarnya paling gampangnya. Ya. Dan Indonesia kan belum punya nuklir kan? Enggak. Atau itu agak kontroversial lah. Agak kontroversial ya itu. Susah itu. For another time lah ya. Itu discussion for another time. Betul.
Tapi kalau kita menambahnya itu semua dengan batu bara, ya artinya kita menambah produksi CO2 kita, ya kan. Sama aja. Nah kalau misalnya kita terus tetap ingin mengurangi sebanyak 45%, ya artinya ada bidang lain yang harus dikurangi. Misalnya gitu. Nah itu adalah dari IPCC-nya. IPCC itu jadi istilahnya gimana ya? Dari dari akademianya lah gitu. Mereka bukan dari pengambil keputusan, bukan pengambil kebijakan. Ya. Nah kemudian dari IPCC ini berlanjut yang disebut dengan COP atau Conference on Policies on Climate Change. Di mana yang sekarang itu bertempat di Mesir. Jadi COP ke-27 ini di Mesir. Nah itu alot banget tuh. Sebenarnya hasilnya ada banyak sih. Mereka mengambil banyak keputusan. Cuman yang perlu kita lihat di sini adalah mereka sepakat untuk yang disebut dengan Loss and Damages Fund. Apa tuh? Jadi ini adalah fund itu adalah dana ya. Jadi sumber dana. Jadi negara-negara di dunia setuju untuk menggalang dana yang akan digunakan kalau ada negara yang terkena impact dari climate change. Contohnya banjir. Atau salah satu yang paling penting nih bro, itu adalah naiknya permukaan laut, sea level rise. Betul. Nah, soalnya kenapa ini jadi penting sekali? Karena sea level rise itu pertama itu udah terjadi nih. Betul. Jadi sebenarnya kenaikan laut itu ada sekitar berapa ya? 1 cm atau 1,5 cm gitu per tahun. Atau 0, ya sekitar gitulah. Jadi dia angkanya memang gak terlalu besar, tapi dia terus-terusan naik. Betul. Ya. Nah masalahnya adalah tempat-tempat yang di bawah permukaan laut atau hampir-hampir di permukaan laut itu akan tenggelam dulu lama-lama. Salah satunya adalah Jakarta. Waduh, gawat nih. Gawat nih. Nah jadi ini adalah fund yang kalau sampai itu kejadian, yang bisa digunakan untuk negara-negara yang terkena impact, ya untuk mencoba menyelesaikan masalahnya lah. Ya. Cuma yang menjadi ini tuh sampai conference yang selesai plus 2 hari baru diputuskan. Jadi jadi kalau lihat videonya bro itu kocak banget. Jadi meja-meja semua udah diberes-beresin. Karena yang bikin acara nyawanya cuma sampai hari conference kan. Oke. Jadi mereka kayak sewa satu ruangan kecil gitu, yang kursinya juga ala kadarnya lah. Tapi di situ kayak kepala negara, menteri-menteri gitu pada duduk gitu. Iya jadi, nah yang bikin jadi susah ya, yang kenapa ini jadi alot banget loss and damages ini. Pertama untuk menjustifikasi kalau suatu kejadian, misalnya di Indonesia Jakarta banjir nih. Misalnya nih ya bro, misalnya di Jakarta kan kemarin banjir. Ya, misalnya karena curah hujan yang tiba-tiba jadi tinggi, itu Jakarta menjadi banjir. Ini tuh gara-gara salah pengaturan airnya. Bisa jadi. Salah karena sungainya belum diuruk. Bisa jadi juga. Atau salah karena memang misalnya pemerintah udah membuat semuanya itu, tata kotanya itu udah luar biasa baik. Tapi dulu-dulu nggak pernah banjir, sekarang banjir. Itu gara-gara climate change atau bukan? Nah ini tuh kenapa ini jadi alot sekali karena ya kita tahu lah loss and damages fund ini, sumber dana ini pastilah sebagian besar datangnya dari negara-negara maju. Karena memang kontribusi CO2 mereka sangat tinggi. Wah Indonesia tuh kayak rendah banget deh. Kayaknya Indonesia tuh jauh lebih rendah daripada kayak paling kita tuh di level-level kayak seperti Malaysia gitu. Mungkin sekitar 1/10-nya lah kayak Amerika. Amerika kan paling tinggi. Itu mungkin 1/10-nya aja lah. Jadi kita tuh rendah kan. Nah artinya kan dana ini sebagian besar datangnya dari negara maju. Betul. Dan distribusinya itu kalau lu lihat, maka yang paling riskan untuk terkena dampak itu adalah negara-negara yang belum maju. Karena infrastruktur mereka belum memadai. Pastinya. Untuk merespon perubahan cuaca. Ya kan? Nah, tapi di satu sisi kita juga harus bisa menjustifikasi bahwa itu adalah hasil dari climate change, bukan karena tata kota yang berantakan misalnya. Nah, ini adalah salah satu yang alot lah. Nah, seperti itu. Dan di COP ini disetujui lah nih loss and damages fund ini. Asal kemudian semua negara bareng-bareng
mencoba menjadi lebih baik. Oke. Bukan asalkan ada duitnya udah cuek aja lah. Ya yang penting saya Kalau patungan gitu kan. nanti iya, kalau nanti banjir ya udah tinggal minta duitnya gitu kan. Iya. Nah, jadi nanti di track juga tuh kira-kira kontribusi orang-orang ini apa sih gitu. Kontribusi negara ini untuk menuju perubahan yang lebih baik. I see. Nah, itu gua rasa adalah problem paling besar di renewable energy atau bukan renewable energy untuk memitigasi climate change, bro. Betul. Karena kemajuannya negara itu misalnya contohlah Cina lah. Nggak ada yang sanksi lah kemajuan ekonomi Cina itu disebutnya apa ya? 20th century miracle ya. 21st century miracle ya kan. Yeah. Ya, mereka bisa kemajuannya luar biasa. Tapi saat ini kalau dilihat dari per tahun, Cina itu tuh emisi CO2-nya hampir 3 kalinya atau 2 kalinya US. Mereka tuh yang paling besar. Wonderful. Jadi kalau seluruh dunia digabung, mereka tetap lebih besar. Buset. Per tahun ya. Oke. Tapi kalau dilihat total, Amerika dan Eropa tetap jauh lebih tinggi. Karena Cina itu baru. Betul. Oke. Ya, jadi ya terserah lah. Ada salah satu matriks lagi adalah dibagi per jumlah orang. Cina tuh langsung turun tuh di bawah India malah. Per kapita hitungannya. Ya, per kapita. Indonesia jauh lebih kecil lagi dari Cina. Jauh. Jauh banget. Nah, jadi terserah kalian mau pakai matriks yang mana. Intinya adalah kontribusi CO2 ini bukan berimbas ya, adalah hasil dari kemajuan industri atau kemajuan suatu negara, ya kan? Betul. Ya. Artinya emisi CO2 ini hasilnya itu dinikmati oleh satu negara. Terlepas ya, misalnya Cina jual tuh ke Amerika lah, tuh jual ke Indonesia lah, itu nggak penting lah. Maksudnya kemakmurannya itu adalah dinikmati oleh negara penghasil CO2. Sedangkan dampaknya itu adalah pasti yang paling parah yang kena itu adalah yang paling atas. Iya. Contohnya adalah kayak ya mungkin Siberia gitu, nggak terlalu ada orang. Kalau di ini Alaska misalnya, kalau di US kayak Alaska gitu, di mana tiba-tiba ada dingin banget. Oke. Di mana musim dingin yang tambah dingin, musim panas yang tambah panas. Atau seperti di Australia kan, jadi kebakaran hutan. Ya, betul. Dan di negara-negara di tengah tropis. Kita misalnya. Yang ya sebenarnya kita misalnya, atau Pakistan yang tiba-tiba jadi banjir. Yes. Ya kan, infrastrukturnya mungkin kurang bagus, curah hujannya tiba-tiba tambah tinggi. Yes. Jadi hasil gimana jadi ngomongnya ya? Jadi CO2-nya ini hasilnya ke satu negara, tapi efeknya tuh ke semuanya gitu. Dia yang nikmatin, ini kemudian kita jadi yang kena getahnya kan? Iya. Itu dia. Nah, itu dia susahnya. Iya. Dan ada sentimen-sentimen yang bilang bahwa yang negara udah maju ini, yang udah merusak kemarin-kemarin yang belum ketahuan, itu menikmati hasilnya gitu kan. Yeah. Nah, itu adalah hasil dari COP di Loss and Damages Fund tadi. I see. Ini nanti implementasinya gimana agak menarik sih. Sampai sekarang mungkin belum. Jadi baru disetujui lah antar government itu bahwa akan ada sumber dana yang seperti ini. Okay. Nah, nanti bagaimana mengevaluasinya nanti kita tunggu. Ya. Nah, berlanjut dari COP 27 tadi. Nah, baru-baru ini kan ada nih bro di Indonesia. Salah satu juga inilah konferensi yang bergengsi ya, ya KTT lah, konferensi tingkat tinggi. Yes. Nah, kebetulan lu kan kemarin ini nih di dispatch nih ke sana nih sama kita nih. Makanya sekarang nih baru ada di sini ya nggak sih bro? Kena imbasnya bro. Jadi lu bisa cerita-cerita dikit nggak tentang G20 di Bali nih kemarin? Oke. Betul bro. Jadi tadi kita udah berangkat nih dari climate change, kita berangkat dari transisi energi, Indonesia terang dan lain sebagainya. Memang menarik sih bro. Salah satu yang juga jadi pembicaraan, sempat masuk TV juga. Gue lupa ya waktu itu di stasiun TV apa. Dan gue nonton seru banget itu. Pembicaraan mengenai mobil atau kendaraan listrik ya. Kayak lu bilang tadi gitu, kendaraan listrik kita sekarang udah mulai ngehits gitu kan, udah mulai banyak yang pakai. Tapi balik lagi,
emang dengan menggunakan kendaraan listrik, kita sudah mengurangi jejak karbon kita. Kayak lu bilang tadi kan, kita mesti ngurangin nih. Ternyata dipikir-pikir lagi, kalau dipikir-pikir, nggak juga. Kenapa nggak juga? Karena listrik yang kita pakai masih berasal dari, terutama batu bara, dari bahan bakar fosil. Nah, kemarin di G20 itu G20 itu kan sebuah ajang yang besar banget nih, sebuah ajang yang besar dan Nasional lah ya. internasional, bro, internasional. Dan di situ ada banyak forum-forum gitu, ada banyak forum-forum yang terjadi di situ. Salah satu forumnya ada yang namanya uh, energy transition. Ada yang namanya Energy Transition Forum. Kalau di sini Energy Transition Ministerial Meeting, ETMM. Nah, salah satu salah satu hasil dari meeting mereka itu ada yang disebut dengan Bali Compact. Apa sih Bali Compact itu? Bali Compact Bali itu compact. compact, Dia compact tuh maksudnya compact, padat gitu. padat gitu ya. Oh, Bali Compact nih. Bali Compact itu sebenarnya semacam traktat kesepakatan nih antara negara-negara yang ikut G20, bahwa mereka semua atau termasuk kita ya, kita sepakat untuk ayolah kita sama-sama yuk kita kita mulai transisi penggunaan energi. Kayak lu bilang tadi, gimana lagi nih kita mau ngurangin ngurangin emisi karbon gitu kan. Masa iya kita mau potong produksi gitu. Kita mau berhenti have fun, kayaknya enggak juga deh. Caranya gimana nih? masalahnya itu karena sorry gue potong. Eh, Masalahnya kan banyak sekali orang yang sentimennya jadi negatif. Jadi betul. kesannya udahlah biarin negara miskin tetap miskin, yang maju tetap maju gitu kan. Mm-mm. Ya, Dengan cara mengontrol produksi ini, perkembangan produksi gitu kan. ada cara yang lebih masuk akal sebenarnya. Cara yang masuk akal apa? Energy Mana tuh, transition. Bro? Energy transition itu lebih masuk akal. Jadi di balik compact ini ada ada kesepakatan ada kesepakatan yang sama-sama disetujui oleh negara-negara G20, bahwa ada 9 prinsip gitu. 9 prinsip itu adalah salah satunya memperkuat ketahanan energi, terus melaksanakan efisiensi energi dan mendiversifikasi sistem dan bauran energi. Dan juga kita semua nih negara-negara yang ikut G20 itu mau berkolaborasi dan saling membantu, bahu-membahu, baik itu dari segi pendanaan, baik itu dari segi teknologi, baik itu dari segi apapun lah, yang sifatnya untuk membantu energi transisi atau transisi energi ini, gitu kan. Dengan juga meningkatkan ekosistem inovasi yang inovatif dan juga investasi. Jadi ada ekosistem inovasi dan investasi. Jadi kita tetap have fun, kita tetap produksi gitu kan, kita tetap dapat cuan gitu kan. Ya. Tapi transisi energinya masih tetap dapat, bro. Transisi energinya masih tetap dapat. Jadi, Jadi maksudnya si industri ini, mm-mm, maksudnya dari segi industri mm-mm, kita tidak mengurangi produksi lah, tapi maksudnya sumber energi yang menggerakkan dipakai, industri ini, betul, yang dipakai ini harus diganti ke arah renewables gitu, betul, atau diganti ke arah yang lebih sustainable gitu ya. betul. Dan salah satunya juga nih adalah membuka peluang investasi-investasi untuk transisi energi di negara-negara, contohnya ya negara Indonesia, bro. Jadi kita Hmm. membuka diri nih, negara-negara G20 ini mau membuka diri untuk, oke, aku mau coba inilah berbisnis energi terbarukan di Indonesia misalnya, contoh Ya. gitu. Banyak loh pendanaan-pendanaan yang mulai digelontorkan. Misalnya Jepang itu ada yang namanya JICA,
JICA yang merupakan salah satu pendanaan dari Jepang untuk salah satunya ya untuk transisi energi. Juga kalau dilihat nih ada di salah satu artikel di Kompas di tanggal 16 November kemarin, Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, itu menyampaikan bahwa Amerika Serikat itu mengupayakan dana sebesar 20 miliar dolar US atau sekitar 311 triliun rupiah untuk membantu transisi energi dengan skema Just Energy Transition Partnership. Ini Itu maksudnya pendanaan juga. danaan. Itu maksudnya untuk negara-negara, semua negara di dunia atau untuk satu negara atau untuk Indonesia aja? Kalau Segitu. di ininya ya, di artikelnya memang disebutkan untuk Indonesia nih. Sebenarnya, Oh iya? tapi sebenarnya pendanaan Just Energy Transition Partnership ini, kalau lu lihat-lihat, ini tuh skema pendanaan untuk membantu negara berkembang mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, utamanya sih batu bara, gitu. Utamanya batu bara. Jadi dari negara-negara yang maju nih sekarang juga udah mulai ini bro, udah mulai inilah ya peduli dengan transisi energi ini. Nah, Sebenarnya kalau dari satu sisi ya, kalau dari opini gue sendiri ya, oke. negara seperti Indonesia ini kan sebenarnya kita masih butuh listrik. Betul. Nah, artinya kalau misalnya kita kemudian mau berubah menjadi renewable, nah yang masalah-masalah yang dihadapi oleh negara maju itu adalah mereka udah punya infrastrukturnya duluan. Ya, Dan sebagian besar menggunakan fosil fuel. Oke. Jadi ya pokoknya menggunakan antara minyak. Nah itu kan masalahnya kenapa kemarin kalau kita nyerempet dikit lah masalah Ukraine sama Rusia. Itu salah satu problem besar kan, Ya. karena minyaknya minyaknya Jerman itu datangnya dari Rusia. Makanya sampai si Jermannya bilang ke masyarakatnya coba untuk mengurangi pemanas, mengurangi listrik karena di winter sekarang, di musim dingin sekarang ada kemungkinan akan terdampak oleh perang dari Rusia ini. Perang. Dan itu juga kalau lu dengar di berita tiba-tiba pipanya meledak lah, atau tiba-tiba pokoknya disabotase lah. Yes. Entah pihak mana yang sabotase kita nggak tahu lah ya. Ya. Tapi intinya adalah karena mereka udah punya infrastruktur yang menggunakan minyak, jadi untuk mereka berubah ke renewable tuh agak sulit. Sedangkan negara-negara kayak Indonesia kan kita belum punya. Betul. Kalaupun punya nggak cukup lah, kita harus nambah. Ya. Jadi ada nggak sih rencana dari Indonesia ini untuk ini menambah renewable energy kalau lo tahu? Jelas bro. Nih ya, salah satu salah satu potensi renewable energy di Indonesia. Asal lo tahu ya, Indonesia itu penuh dengan potensi renewable energy. Sebut aja apa? Matahari. Kita negara tropis bro. Kita negara tropis. Sehujan-hujannya Indonesia masih ada matahari terang benderang. Tapi sorry nih gue potong ya. Tapi jangan salah juga bro, karena problemnya matahari di Indonesia itu adalah awan. Oh ya. Jadi karena kita juga negara tropis, awannya juga banyak banget. Salah satunya. Tapi well, it works. Di Indonesia mulai dikembangkan untuk solar panel dan heats loh di Indonesia sekarang ini. Terus yang juga mungkin belum terlalu banyak adalah energi dari bayu atau angin. Belum banyak, tapi mulai ada. Nah, ada lah ya. Betul. Nah, salah satu yang jadi ujung tombak renewable energy di Indonesia adalah panas bumi. Geothermal. Ini bro yang gue udah tunggu-tunggu nih lu ngomong panas bumi ini. Soalnya di kita kan banyak banget nih volcano, gunung berapi kan. Betul, the Ring of Fire. Berapi aktif lagi. Yes. Ring of Fire. Ya. Kalau teman-teman mau tahu, jadi Indonesia itu adalah negara dengan gunung berapi aktif terbanyak kan di dunia. Ya, betul. Nah, yang disebut dengan Ring of Fire. Jadi Ring of Fire itu all the way dari mana? Dari Jepang turun ke bawah, nah ujungnya tuh di Indonesia. Ya. Makanya di kita sering sekali terjadi gempa
karena aktivitas gunung berapi. Gempa vulkanis. Gempa vulkanis. Yang ya kalau yang terjadi di Cianjur kemarin itu kan gempa akibat aktivitas patahan Tektonis, betul. tektonis. Nah, jadi ini adalah gempa kita juga mengalami gempa, contohnya apa ya? Ini Akibat Jogja, gunung berapi. Jogja Oh ya, Jogja. waktu 2010 kan, gempa dan letusan Gunung Merapi. Itu besar Ya, sekali. misalnya seperti itu. Tuh kalau yang zaman dulu-dulu banget itu kan pernah ada di Jawa tuh sebenarnya pernah ada tsunami besar kan waktu Krakatau meledak. Meledak. Nah, itu adalah gempa akibat vulkanis. Ya. Vulkanis earthquake. Tapi ini kayaknya gue jadi ngomongnya jadi agak salah, jadi agak melantur ya. Ya coba balik lagi bro, tentang panas bumi tadi. Oke, jadi balik lagi nih ya bro ya. Tadi kan memang kita ini negara yang berada di lokasi yang disebut dengan Ring of Fire. Adalah sebuah cincin yang mengitari dunia, sebenarnya cincin gunung berapi yang mengitari dunia. Salah satunya adalah melewati pulau-pulau di Indonesia. Nah, makanya Indonesia itu bisa dibilang salah satu gudangnya panas bumi dunia. Kita konon katanya kita mempunyai potensi kedua terbesar di dunia. After US and then kita, terus habis itu Filipina. Jadi kita merupakan salah satu gudangnya geotermal. Nah, di Indonesia sendiri geotermal itu sekarang jadi ujung tombak renewable energy. Banyak proyek-proyek geotermal yang sudah dibangun di Indonesia. Totalnya sendiri ini kita di Indonesia itu sebentar ya. Di Indonesia ini kita sudah punya, terutama banyak di Sumatera dan di Jawa ya. Di Sumatera dan di Jawa itu dari ujung utara, dari Sumatera Utara sampai ke Lampung, di Jawa itu bahkan sampai Jawa Tengah, sampai Jawa Tengah sih, di Dieng, itu kita punya pembangkit listrik tenaga panas bumi. Di Sumatera itu, let's say aja ada Pertamina Geothermal Energy di situ, Sibayak namanya. Terus ada Muara Laboh di Sumatera Barat, ada Melumut Balai di Sumatera Selatan, ada Ulu Belu di Lampung, ada Kamojang. Ini yang paling legend nih di Indonesia. Dari sering muncul di berita. Betul, dari tahun 80 Kamojang. tuh. Kamojang, Iya. Pertamina Geothermal Energy Kamojang. Terus ada Geodipa di Dieng. Jadi PLTP ini udah bukan sesuatu yang asing nih di Indonesia. Nah, di kemarin nih di ajang G20 sebagai penutup, salah satu penutup, acara penutup dari G20, ada penandatanganan kontrak. Ada penandatanganan kontrak kerjasama antara Pertamina Geothermal Energy dengan konsorsium untuk membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi tambahan di Sumatera Selatan. Ini konon adalah pembangkit listrik tenaga panas bumi unit kedua untuk area Lumut Balai di Sumatera Selatan. Gitu. Jadi sedikit nih cerita. Pertamina Geothermal Energy area Lumut Balai di Sumatera Selatan itu sudah punya PLTP. Kapasitasnya 55 MW. Sementara LTP itu P-nya panas bumi. Panas bumi, betul. Pembangkit listrik tenaga panas bumi gitu. Ada panas bumi. Jadi P ini gabungan. Panas bumi itu jadi satu kata. Jadi satu kata lah. Nah, sebenarnya kapasitas yang mungkin bisa terpasang di sini itu lebih dari 110 MW. Sebenarnya bisa, konon ya katanya sih bisa sampai 300-an megawatt. Tapi saat ini yang sudah tereksplor itu sampai di 110. Nah, kemarin di akhir G20 ini ada penandatanganan penandatangan kontrak pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi tambahan di Sumsel, di Lumut Balai ini, sebagai bentuk
komitmen kita, salah satu cara kita Indonesia menunjukkan komitmen Indonesia untuk mulai transisi energi dari fossil fuel ke renewable energy, yaitu panas Kita bumi. dia. Betul. Memang kalau 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 lu boleh cerita sedikit, Bro. Sebenarnya panas bumi itu ngapain sih? Gimana sih caranya? Oke. Jadi kayak kita bor gitu ya Nah, buminya. jadi gini, teman-teman sekalian. Jadi, untuk ngebayangin panas bumi, kita ngebayangin bumi ini kayak ceret isinya air. Kayak kettle air. Oke, kettle air yang kita taruh di atas kompor yang sedang mendidih. Kompor yang sedang menyala. Kompor ini adalah lapisan magma di dalam bumi. Oke. Di atasnya itu ada kita bisa bilang kalau di dunia panas bumi mereka nyebutnya reservoir. Tapi bukan reservoir kayak reservoir minyak, Bro. Kalau reservoir minyak itu bentukannya seperti balon. Jadi ada satu Ya, balon gitu kan, lu bor, nanti tekanan dari dalam balon itu akan maksa minyaknya memaksa keluar. minyaknya Ya. keluar. Tapi kalau di geothermal tidak seperti itu. Nah, di geothermal itu lu harus membayangkan seperti ada sungai di dalam bumi. Ada sungai, Sungainya ini air atau magmanya yang sungainya ini diibaratkan air. sebagai sungai? Oh, Jadi air. air ya, jadi magma di paling bawah, terus di atasnya ada lapisan terlebih dahulu, lapisan tanah terlebih dahulu, kemudian bayangkan di atasnya itu ada air, kayak sungai. Nah, sungai ini kan dipanaskan dari magma di bawah nih, gitu kan? Sungai ini dipanaskan oleh magma di bawah sehingga di sungai ini ada dua fasa cairan, ada dua jenis fluida, ada uap dan ada air panas, gitu. Nah, yang dilakukan oleh teman-teman di dunia panas bumi adalah mereka ngebor dari permukaan bumi sampai ke sungai tersebut. Tujuannya adalah mengambil si fluida panas buminya. Tadi kan gue bilang fluidanya ada dua ya, ada uap, ya kan, sama air Air. panas, gitu. Air panas ya. Betul. Yang diambil sebenarnya sampai sekarang di Indonesia yang dipakai itu masih uapnya doang. Gitu. Yang dipakai masih uapnya doang. Meskipun kadang-kadang yang keluar si air panasnya ikut-ikutan juga keluar. Jadi uapnya ini dihubungkan ke turbin lah, ke Betul. generator. Jadi uapnya itu keluar dari sumur, dimasukkan ke dalam turbin untuk menggerakkan generator. Generator menghasilkan listrik. Uapnya kemudian didinginkan kembali, Bro, di kondenser. Ya, Nah, terus dikembalikan. dikembalikan lagi ke sumur reinjeksi untuk dipanaskan lagi di sungai bawah bumi tadi. Jadi intinya, dari si airnya itu jadi udah ada dari awal ya, Udah dari ada, si panas buminya. udah ada. Oke. Jadi air itu, si sungai tadi itu memang sudah ada. Dari mana sih datangnya air tersebut? Konon ya, ada banyak teori. Salah satu teori yang paling terkenal adalah ini merupakan eh, kumpulan dari air hujan yang masuk ke dalam tanah. Jadi terus-terusan mereka masuk ke dalam tanah sampai membentuk aliran air di bawah tanah yang terpanaskan oleh magma. Gitu. Makanya biasanya ini muncul di gunung-gunung berapi gitu, di gunung-gunung berapi. Terutama kita bisa tahu ada potensi panas bumi itu kalau lu lihat gunung berapi atau pegunungan gitu ya, yang punya pemandian air panas. Itu di Bandung banyak lah itu mah. Nah, makanya, Di Bandung. bro. Ciater sih. Nah, Tangkuban Perahu, asal lu tahu ya, Tangkuban Perahu itu salah satu potensi panas Ya. bumi yang besar loh, sebenarnya. Oh iya. Iya, Cuman dia bahaya nggak sih bro? Maksud gua kan waktu kita itu bolongin, maksudnya untuk mengambil uapnya tadi, kita kan artinya si gunung berapi ini kan, karena ini kan aktif kan ya. oke. Artinya dia kalau yang disebut dengan gunung berapi aktif itu artinya dia bisa meletus lah.
kapan aja dia bisa meletus. Oke. Kita bisa tahu kapan mereka meletus mungkin sampai beberapa jam sebelumnya, tapi nggak bisa sampai segitu jauhnya lah. Nah, Ini bisa nggak sih, misalnya dia sebenarnya udah mau meletus nih besok nih, karena kita board dia jadi meletus hari ini gitu. Sebenarnya mungkin nggak sih kayak gitu? oke, jadi gini bro, yang lu mesti tahu juga bahwa tidak sembarangan kita atau teman-teman dari Panas Bumi ini ngebor. Jadi eh, gunung berapi yang di pegunungan-pegunungan yang dibor ini justru bukan gunung berapi yang yang bisa dibilang aktif gitu. Ini gunung-gunung yang sudah dorman. Oh Gunung justru bukan yang mau meletus ya? bukan, justru yang dorman. Gue pikirnya yang mau meletus lebih banyak uapnya. Justru Lebih yang dahsyat ya. dorman. Eh, justru yang diambil tuh yang dorman, yang tidur gitu kan. Kalau lihat banyak di gunung-gunung yang dorman. Memang ada potensi-potensi juga di gunung-gunung yang aktif, di gunung berapi yang aktif, tetapi pastinya ya ada banyak kajian-kajian yang dilakukan oleh teman-teman geologi ya untuk memutuskan geologi dan juga dengan pertimbangan safety untuk eh, tempat-tempat mana saja sih yang boleh dibor gitu. Biasanya sih yang dorman gitu. Jadi quote unquote aman lah ya. Oh Nggak jelas. tiba-tiba nggak tiba-tiba orang misalnya kan misalnya lu tinggal di misalnya tempat tinggal kita di sebelah gunung berapi nih yang dorman. Mm-mm. Ya kita tahu itu aman lah. Mm-mm. Terus tiba-tiba kita lihat oh ada tim nih mau ngambil listrik dari situ tuh. Wah oke nih nanti kan bisa dapat listrik. Misalnya daerah sekitar lebih terjamin lah misalnya listriknya. Mm-mm. Terus tiba-tiba meletus gitu. Nggak mungkin kayak gitu ya. eh Ya sampai sekarang ya, kalau lu lihat bahkan Kamojang itu sudah beroperasi dari 1980-an gitu. Sampai sekarang belum pernah kan kedengeran ada Nggak gunung pernah. berapi meledak di situ kan. Ya itulah bro. Jadi memang yang diambil tuh yang dorman. Ada kajian geologi sendiri. Gue sendiri bukan ahli geologi ya gitu, tapi mereka Iya punya iya iya. punya kajiannya sendiri untuk menentukan lokasinya. Gitu bro. Tapi intinya jadi di dalam G20 itu kita ada kesepakatan lah antara Indonesia dalam hal ini mungkin diwakili oleh Pertamina Geothermal Energy dengan konsorsium dari negara lain Betul, untuk membangun nih, betul. membangun PLTP ya, Ya, PLTP yang baru. betul, betul. Oh. Ini ada hubungannya sama yang tadi US Joe Biden, Presiden Biden menyiapkan dana itu. Nah, jadi Lu tahu? sepertinya nih setelah itu kalau kalau gue baca-baca beritanya terutama dari Kompas ya, sepertinya dari sejak penandatanganan itu presiden kita dengan presiden Joe Biden ini ngobrol Hmm. sendiri lah, ngobrol sendiri, jadi nggak di dalam forum ya Ya, gitu, ya biasa lah ya ya ya. ngobrol berdua. Nah terus kalau bahasa gaulnya mungkin gue ngebayanginnya gini sih bro, bahasa gaulnya tuh kayak presiden presiden Joe Biden tuh kayak bro, lu yakin mau mau transisi energi nih? Gue yakin. Oke, gini deh gue tantang. Lu bisa nggak berhenti menggunakan coal, berhenti menggunakan batu bara? Kalau lu bisa, lu sanggup, lu mau, gue siapin dana. Itu Dananya untuk bangun itu tadi, bangun apapun apapun itu gitu ya. renewable energi tentu saja kan gitu. Gitu. Gue siapin nih dana 20 miliar dolar buat lu ngebangun infrastruktur renewable energi di sini. Sistemnya pendanaan. Gitu, sistemnya pendanaan. Tapi kalau kayak gitu nih, begitu jadi, Hmm, kan dia di antara Pertamina Geothermal, misalnya dengan apa didanai oleh pihak ketiga, misalnya didanai oleh kayak funding inilah untuk betul. transisi. Betul, betul, Kayak betul. tadi apa, JETP ya, Just Energy Transition Ah, Partnership. mm-mm. Itu nanti jadi punya siapa sih yang udah dibangun itu? Oke, jadi sistemnya itu loan, soft loan, bro. Sistemnya itu Oh, seperti soft loan. eh Buat yang mungkin agak ini ya, agak salty akan ngomongnya ini utang, gitu. Tapi, iya. tapi, Soalnya sekarang lagi rame juga kan kayak debt trap gitu kan yang dibilang. hmm, Seperti contohnya kita nggak usah jauh-jauh Sri Lanka. oke, Sri Lanka itu kan port paling besarnya mereka pinjam dana dari salah satu yang paling besar atau nggak 100% yaitu dari Cina oke, dalam apa Belt Initiative tadi. Salah satu contohnya juga Indonesia adalah kereta cepat ya kan. hmm, Dimana di situ adalah join pemerintah Indonesia dan pemerintah Cina. hmm,
Nah, tapi masalahnya di Sri Lanka ini kalau nggak salah 100% dari yang Cina. Oke. Nah, waktu itu tuh mereka mengharapkan bahwa port ini akan memberikan sumber penghasilan tambahan atau penghasilan utamanya itu dari pertama transport barang, Oke. yang kedua dari turis Oke. yang pesiar ke arah situ. Problem yang mereka hadapi adalah COVID. COVID itu membuat semua transportasi laut, turis jelas mati. Betul. Kita semua tahu lah turis mati. Tapi transportasi barang yang lewat itu juga jadi drop. Sehingga akhirnya mereka nggak bisa bayar, akhirnya sekarang dipinjamkan jadi intinya walaupun itu lokasinya ada di Sri Lanka, tapi yang punya tuh yang menjalankan, yang punya tuh jadi Cina selama 100 tahun. Diberikan ke Cina selama 100 tahun. Oke. Itu karena mereka tidak bisa bayar. Kan banyak orang takutnya jadi kayak gitu ya. Ya, pastinya. Tapi gue sih ini ya, kalau gue mungkin confident. Karena gini bro, balik lagi ya ke awal kita bicara bahwa climate change ini adalah sesuatu yang harus kita hadapi bareng-bareng, ya kan? Di COP27 aja, di IPCC juga sudah sama-sama setuju nih bahwa kita harus bisa mengurangi emisi karbon kita, CO2 kita sampai 45% saat 2030 gitu. Gimana lagi kita mau bisa begitu? Di G20 disampaikan, oke, kita bahu-membahu yuk gitu. Gue sih kalau sama-sama kalau gue ya sorry ya gue optimis dengan ini gitu. Kan di situ dibilang juga sambil kita tanda kutip menyelamatkan dunia, kita juga menghidupkan ekosistem inovasi dan investasi di dalam negeri dalam hal ini. Betul. Karena bangunnya di Indonesia. Betul. Nah, untuk contoh seperti kayak yang soft loan untuk PLTP ini, pembangkit listrik tenaga panas bumi ini, dia memang secara bertahap akan ada ada yang dibayar lah gitu. Loan ini memang harus dibayar, tapi bertahap selama kalau tidak salah itu selama kurang lebih 30 tahun. Oh gitu ya. Nah, ya makanya itu kenapa 30 tahun ya karena soft loan gitu. Nggak bisa begitu aja terus habis itu diminta, oke kembaliin duit gue semuanya gitu kan beserta bunga-bunganya. Ya, jadi ada perjanjian lah bagaimana mekanisme pengembaliannya. Betul. Dan bunga. Ada bunganya juga kali? Ada bunganya, cuman bunganya juga nggak yang gimana kali lah. Dan ya sebenarnya gue juga kan akhir-akhir ini juga lumayan sering lah ngikutin perbincangan dengan kayak video-video yang saat Ibu Sri Mulyani berbicara gitu ya. Dan banyak mungkin teman-teman yang dengar nih bilang, aduh pinjem duit lagi, jadi tambah aja utangnya gitu kan. Yes, betul. Tapi sebenarnya punya utang tuh perlu. Ya. Karena jadi kan negara itu diibaratkan seperti manusia. Kalau misalnya lu nggak dikasih pinjem uang, artinya bank atau siapapun itu yang mau minjemin lu uang menganggap lu nggak bisa balikin. Jadi dengan punya utang itu adalah suatu bukti kita memberitahu ke orang lain bahwa kita tuh bisa kredit rating kita tuh tinggi loh. Oke. Kita bisa mengembalikan utang. Artinya Indonesia tuh punya daya jual lah. Ya, betul. Jadi untuk teman-teman mungkin tidak terlalu untuk hal-hal yang seperti ini untuk investasi di bidang energi, terutama kalau pendanaannya memiliki perjanjian di baliknya gitu ya di G20 ini. Ya mungkin jangan terlalu pesimis lah. Nah, karena balik lagi ya. Hal itu. Siapa sih yang nggak butuh listrik di Indonesia? Gue tanya deh. Betul sekali. Siapa yang nggak butuh listrik di Indonesia? Itu yang pertama ya. Yang kedua kayak pernah mungkin kita ngobrol juga ya, bro. Batu bara itu resource yang finite. Jadi ada batasnya. Akan habis suatu hari nanti gitu. Minyak pun begitu akan habis gitu. Cuman kalau renewable energy ya istilahnya selama bumi masih berputar
energinya akan tetap masih ada. Gitu loh. Tentu saja dengan maintenance yang bagus gitu loh dan lain sebagainya. Tapi balik lagi, kalau gue sih lebih baik kita menyambut ini dengan optimis ya, gitu. Betul. Gitu. Kita menyambut ini dengan optimis dan juga ini sebuah langkah baru sih. Kalau lu denger nih ya, sebentar lagi juga mungkin di Indonesia sekarang udah mulai banyak perusahaan-perusahaan energi terbarukan yang sudah mulai melantai bursa IPO gitu. Daripada kalau mungkin ada di antara kawan-kawan yang mikir, gila lu ngutang lagi. Kalau gitu gimana kalau lu yang ngutangin? Gitu kan. Ini pembahasan menarik tapi mungkin kita simpan untuk Ya, episode untuk next. selanjutnya aja kali ya. Itu lebih bagus, bro. Karena ini salah satu yang menarik karena memang nih, kan gue terakhir juga kadang-kadang gue suka nonton lah yang finance gitulah. Kita di umur-umur yang, kita udah mikir nih, kita harus bisa menginvestasikan uang kita sekarang nih. Kalau kita nggak tahu nih apa. Terus di berita tuh banyak sekali yang bilang bahwa renewable is the next big thing gitu lah. Is a next big thing. Yes, betul. In investment. Ya. Karena tahun depan diramalkan akan resesi lah atau apalah gitu. Jadi salah satu pilihan investasi yang paling baik itu adalah antara bahan pokok, misalnya makanan, atau renewables ini. Tapi nanti kita bahas di next episode lain lah. Next episode. Oke, saya rasa cukup sampai segini. Menarik sekali ya perbincangan kita hari ini. Kita udah ngomong soal tadi IPCC, betul. Kayak climate change itu seperti apa, betul. Terus perjanjian antar negara itu seperti apa dari segi internasional sampai ke Indonesia. Karena kebetulan Indonesia kemarin dapat kesempatan luar biasa jadi host dari G20. Ya, betul. Ya, kita berdoa mudah-mudahan lah perjanjian ini membawa sesuatu yang lebih baik. Ya, betul. Ya nggak sih? Betul, amin. Dan memang energi, semua orang butuh listrik, lu bilang. Ya. Itu betul sekali. Marilah kita jadikan listrik itu adalah hak segala bangsa gitu. Iya. Dan tentu saja dengan listrik yang baik, dengan pembangkit yang sustainable. Yes, betul. Oke bro, ada mau disampaikan sebelum gua tutup? Ya, kita simpan aja buat next episode bro. Kita bahas. Oke, kalau lagi. gitu. Yes. Nanti yang next episode ini lebih menarik lah ya. Jadi jangan lupa nanti disaksikan. Oke, terima kasih banyak nih teman-teman untuk mendengarkan kita. Kalau ada kritik dan langsung kirim aja ke email di katakuku.kakikakekku@gmail.com. Semua kaknya satu, bisa lihat di deskripsi kalau mau. Oke, thank you very much for your time and see you in the next episode. Bye-bye. Bye-bye. This podcast is part of Thousand Layer Production.